Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta didik, dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang gaya aliran seni lukis. Ya, bahwa kita tahu ada beberapa gaya aliran seni lukis yang nanti kita pelajari. Ada naturalis, ada realis, ada romantisme, ada surrealisme, ada kubisme, dan banyak lagi. Untuk itu tolong diperhatikan, disimak, dan dilihat visualisasi yang Bapak tampilkan nanti, dan kenali ciri-ciri setiap aliran dan gaya lukisan. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran gaya aliran seni lukis, yaitu diawali dengan gaya aliran seni lukis naturalisme. Naturalisme adalah sebuah gaya yang lebih kepada bentuk-bentuk yang meniru di alam. Kita kenal dengan teori mimesis. Jadi dia memang meniru bentuk-bentuk yang sering kita lihat di alam, yang sering kita saksikan, seperti pemandangan, pegunungan, ya, bahkan ada hewan, bahkan ada buah-buahan yang digambarkan persis seperti yang kita lihat. Jadi itulah ciri khas dari naturalisme. Namun digambarkannya ini lebih indah. Kita bisa lihat contoh-contoh dari gaya aliran seni lukis naturalisme. Dan melihat karya seni dengan gaya aliran seni lukis realisme. Realisme adalah sebuah gaya aliran yang menggambarkan keadaan yang nyata atau realistis yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi penggambarannya adalah penggambaran objek-objek yang sering kita temui, ya, seperti kondisi pasar gitu ya, keramaian pasar, terus petani, mungkin kehidupan yang sering kita lihat, keseharian yang sering kita saksikan, digambarkan di dalam bentuk sebuah karya seni yang kita sebut dengan gaya aliran realisme. Dan kalian bisa lihat contoh-contohnya. Ya, untuk selanjutnya kita akan melihat sebuah karya seni yang disebut dengan gaya aliran seni lukis dekoratif. Dekoratif yang paling sederhana sering kita ingat adalah mendekor, menghias. Jadi kalau kita lihat objeknya ini menghias suatu bidang yang kosong. Dan ciri khas dari dekoratif biasanya dia jika menggambarkan objek seseorang ataupun apapun benda, dia biasa memiliki garis-garis kontur ya pada setiap objeknya. Dan ini sering kita lihat. Dekoratif yang paling sederhana kita bisa lihat pada lukisan batik. Nah, batik itu termasuk lebih condong pada lukisan-lukisan dekoratif menghias sebuah bidang. Ada lagi sebuah karya dekoratif yang memang sangat bagus dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Kita lihat karya-karya seniman Bali. Nah, seniman Bali itu lebih banyak, memang ada beberapa seniman yang menggambarkan dekoratif, seni dekoratif yang begitu indah, menarik, sehingga dapat diapresiasi oleh seluruh masyarakat. Dan ini contoh-contoh kita lihat.
lukisan berikutnya kita bisa melihat, mempelajari, yaitu gaya aliran ekspresionisme. Ekspresionisme kita melihat adalah ekspresi ungkapan perasaan seorang seniman di dalam menciptakan sebuah karya tanpa ada batasan-batasan baik bentuk maupun warna. Jadi dia mengekspresikan kebebasannya untuk dituangkan dalam satu bentuk lukisan tanpa memperhatikan sekali lagi bentuk, anatomi, warna. Jadi semua digambarkan secara bebas namun tetap memiliki nilai estetika atau keindahan. Nah, contoh-contohnya kalian bisa lihat seperti ini. Dan yang berikutnya, kalian bisa menyaksikan sebuah gaya aliran seni lukis yang disebut dengan impresionisme. Jadi impresionisme adalah sebuah lukisan yang lebih menggambarkan kesan-kesan yang diterima oleh mata kita atau seorang seniman di dalam melukis yang dipengaruhi oleh cuaca atau sinar matahari itu sendiri. Jadi penggambaran objeknya ini kita melihat agak kabur gitu atau tidak jelas karena memang dia menggambarkan kesan-kesan yang diterima oleh si seniman, sehingga kesan itulah yang ditangkap oleh seniman sehingga digambarkan pada suatu bentuk objek dalam sebuah karya lukisan. Kalian bisa saksikan. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat sebuah gaya aliran kubisme. Kubisme itu asal kata kubus atau bentuk kotak. Jadi kalau kita melihat gaya lukisan kubisme ini, kita melihat sebuah objek yang kesannya terpotong-potong oleh bentuk-bentuk yang bisa kotak-kotak, bisa bulat, bisa segitiga atau yang lainnya. Karena memang ciri khas dari karya kubisme adalah di mana objek digambarkan itu terkesan terpotong-potong, namun tidak menghilangkan ciri khas atau mungkin nilai artistik yang ada di dalam gaya kubisme itu sendiri. Nah, kalian bisa melihat, menyaksikan, dan mengamati ciri khas dari karya seni gaya kubisme. Dan berikutnya kalian bisa juga menyaksikan gaya aliran lukisan yaitu romantisme. Roman itu kalau kita artikan dalam sebuah bahasa itu cerita ya, jadi di mana objek sebuah karya lukisan romantisme itu mengandung sebuah cerita yang biasanya berlebihan atau dahsyat, atau mungkin mengandung kegetiran, sehingga kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang digambarkan di sebuah karya romantisme. Kalian bisa lihat contoh-contohnya.
sebuah gaya aliran seni lukis yang dikelompokkan dalam bentuk surrealisme. Surya itu dalam pemahamannya adalah seperti matahari. Jadi jika kita perhatikan karya surrealisme ini, seorang seniman seperti memiliki indera keenam di dalam membuat sebuah bentuk visualisasi. Karena apa? Di situ kita lihat satu objek yang aneh, bahkan janggal, bahkan kita tidak paham maksudnya apa. Tapi itulah kehebatan seorang seniman surrealisme. Dia menggambarkan hal-hal yang fantastik, yang di luar logika, tapi tetap memiliki nilai estetika yang kadang-kadang membuat kita ingin lebih tahu banyak apa yang dimaksud dengan surrealisme. Dan kalian bisa lihat, dan kita akan coba salah satu gaya aliran seni lukis yang dikategorikan dalam kelompok aliran pop art. Pop art itu adalah populer. Ya, jadi kalau kita melihat objek ini, orang kan teringat pada sosok seorang tokoh apa saja, ya. Bisa politikus, bisa olahragawan, bisa ilmuwan, bisa penyanyi, apa saja. Jadi objeknya lebih menggambarkan kepada tokoh-tokoh yang memang sangat populer dan mudah dikenal. Dan tentunya di sini penggambarannya kita melihat ada beberapa ciri khas yang seperti permainan warna, kotak-kotak, ya. Namun disitulah keindahan dari pop art itu sendiri. Baik, kita akan coba lihat ya ciri khas dari pop art. Bagaimana kalian sudah bisa membedakan dari beberapa gaya aliran seni lukis yang tadi Bapak coba jelaskan melalui video, bahkan bentuk-bentuk contoh-contoh yang Bapak tampilkan. Dan yang terakhir ini adalah ada sebuah gaya yang sifatnya gaya aliran seni lukis abstrak. Apa sih abstrak? Abstrak itu biasanya bentuk-bentuknya dia bentuk objek yang tidak ada di alam, atau bahkan seorang seniman itu menggambarkan objeknya menghindari bentuk-bentuk yang ada di alam itu sendiri. Jadi lebih banyak kebebasan berekspresi, berimajinasi, baik bentuk maupun warna. Sehingga bagi kita yang awam, kita sulit untuk memahami apa sih abstrak. Bahkan lukisan abstrak juga seorang seniman sering mengadakan satu eksperimen, ya. Sehingga jika dia membuat, dia cukup membuat sekali dan tidak bisa diulang lagi. Nah, itulah kehebatan abstrak. Bukan berarti abstrak itu mudah, tapi memang perlu imajinasi, perlu konsep bagaimana membentuk sebuah abstrak yang menarik. Kalian bisa lihat di tayangan ini. Baik, untuk seluruh peserta didik,
Ya, kita sudah mempelajari tentang gaya aliran seni lukis, dan Bapak berharap kalian sudah sedikit banyak mengetahui apa itu naturalis, realis, ekspresif, ya, bahkan surrealis, sehingga kalian sudah bisa membedakan sebuah karya seni satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi, dari pembelajaran karya seni atau gaya seni lukis, nanti kalian memilih salah satu gaya aliran seni yang bisa kalian tuangkan ke dalam sebuah kanvas dalam bentuk lukisan, dan sesuai dengan imajinasi, gagasan yang bisa kalian tuangkan. Sekali lagi, kalian boleh memilih dari salah satu gaya yang tadi kita pelajari untuk dituangkan di dalam sebuah karya, dan mudah-mudahan karya kalian cukup baik, bisa diapresiasi oleh kita sendiri, masyarakat, sehingga kita menyampaikan apa yang menjadi ide gagasan kita. Itu saja, terima kasih, sukses buat kalian, dan terus belajar dan gali potensi yang ada dalam diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.